Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Malwarda, biasa dipanggil Elsa, dari Fakultas Pertanian Universitas Muslim Indonesia. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana dampak COVID-19 sektor industri pengolahan, dan saya akan menjelaskan satu contoh perusahaan yang bergerak di bidang industri pengolahan dan bagaimana kinerja selama tahun 2020 serta langkah apa saja yang dilakukan untuk melewati masa pandemi COVID-19 agar tetap berkelanjutan. Jadi saya akan menjelaskan pertanyaan yang pertama. Saya akan menjelaskan bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap kinerja sektor industri pengolahan. Sektor industri di Indonesia menghadapi pukulan sangat berat akibat dampak mewabahnya pandemi COVID-19. Sebagai penyumbang 20% di PDB, Produk Domestik Bruto Nasional, hal tersebut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional 2020, serta menurunnya permintaan atas barang jasa dari pasar domestik maupun global. Akibatnya, neraca keuangan perusahaan terganggu dan terjadi pemutusan hubungan kerja pegawai. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan terjadi penurunan ekonomi dan industri non-migas pada triwulan 1 2020 dibanding tahun-tahun sebelumnya. Bila tahun sebelumnya selalu di atas 5%, pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 anjlok menjadi 2,97%. Begitu pula dengan pertumbuhan industri non-migas atau manufaktur yang mengalami penurunan sampai 2,01%, berada dengan periode sebelumnya yang selalu di atas 4%. Selanjutnya, catatan pada triwulan 2 2020 menunjukkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami kontraksi yang cukup dalam, tumbuh minus 5,32%. Angka ini lebih besar kontraksinya yang dialami oleh industri pengolahan non-migas dengan tumbuh minus 5,740%. Nah, selanjutnya saya akan memberikan satu contoh perusahaan yang bergerak di bidang industri pengolahan, yaitu perusahaan Mustika Ratu Tbk Mrat. PT Mustika Ratu Tbk Mrat bergerak di bidang manufaktur, perdagangan, dan distribusi kosmetik herbal dan tradisional, dan minuman kesehatan. Nah, yang terakhir, langkah apa yang dilaksanakan untuk melewati masa pandemi ini? Dengan kondisi seperti ini, perusahaan harus berpikir agar usahanya dapat bertahan di tengah pandemi saat ini. Berbagai cara dilakukan perusahaan tetap bisa bertahan. Presiden Direktur PT Mustika Ratu Tbk Bingar Egidius Situmorang mengatakan perusahaan ini ibarat sebuah kapal besar yang sedang berlayar di lautan luas yang dihempas oleh badai dan gelombang besar. Untuk memastikan agar kapal dapat terus berlayar dan sampai tujuan dibutuhkan nahkoda yang tangguh, handal, dan tenang, sehingga dapat mengambil langkah yang tepat dan berpikir lebih kreatif lagi untuk mengambil keputusan dan membuat strategi yang tepat. Selain itu juga diperlukan kru yang militan yang bergerak sinergis dalam proses kerja yang terintegrasi, ujar Egidius dalam keterangan pers yang diterima Sabtu tanggal 30 bulan 5 tahun 2020. Egidius menjelaskan 3 kunci Mustika Ratu dapat bertransformasi secara cepat dan tepat, yaitu melalui adapt the situation, adapt in new normal, being adapt with the next normal, with angel transformation. Nah, sekian video saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.